Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Tentu kabarnya luar biasa. Senang sekali Karnoni bisa menyapa kalian semua walaupun cuma lewat ibadah sekolah minggu secara online. Siapa yang kangen pergi ke gereja sama-sama, berkumpul sama teman-teman sekolah minggunya, sama kakak-kakak sekolah minggunya? Iya, kakak-kakaknya juga kangen banget sama kalian semua. Tapi demi keamanan kita bersama, kita ketemu dulu lewat ibadah secara online. Nah, hari ini sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersatu dalam doa dulu. Tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk mengucap syukur dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami ya Bapak. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu. Biar kiranya firman-Mu ini boleh menjadi terang, menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan boleh membuat kami semakin kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, firman Tuhan hari ini temanya adalah tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Ayatnya adik-adik bisa baca, ada di Matius 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Pada saat itu Tuhan Yesus pergi ke atas gunung yang tinggi. Tuhan Yesus mengajak 3 orang murid-muridnya. Ada yang tahu nggak 3 orang muridnya itu siapa aja? Pinter. Yang pertama yaitu Petrus. Yang kedua Yakobus, dan yang ketiga adalah Yohanes. Jadi pada saat di atas gunung itu Tuhan Yesus tiba-tiba wajahnya berubah. Ada yang tahu nggak berubahnya jadi apa? Iya, jadi terang seperti matahari, bercahaya seperti matahari. Pakaian yang digunakan Tuhan Yesus juga sama, jadi bercahaya seperti lampu gitu, jadi terang gitu. Nah, di saat yang bersamaan tampaklah Nabi Musa dan Elia berbicara kepada Tuhan. Melihat hal itu, Petrus bilang gini sama Tuhan, "Loh Tuhan, kami senang banget deh ada di sini. Kalau Tuhan izinkan gitu, kami mau mendirikan 3 buah kemah untuk Engkau, untuk Tuhan Yesus, untuk Nabi Musa, dan untuk Elia." Nah, pada saat itu ketika Petrus berbicara seperti itu, tiba-tiba ada awan terang yang menaungi mereka. Awan terang menaungi mereka, kemudian ada suara yang terdengar, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Nah, adik-adik ada yang tahu nggak maksudnya apa ya? Tuhan Yesus cuman mau bahwa dia adalah satu-satunya jagoan dalam hidup kita. Dia satu-satunya yang kita dengarkan. Artinya kita nggak boleh lagi nih kalau kita udah bilang gini, "Saya mau ikut Tuhan Yesus, saya anak Tuhan." Siapa di sini anak Tuhan? Nah, kalau kita udah bilang kita anak Tuhan, kita mau jadi pengikutnya Tuhan, berarti yang kita dengar hanya suara Tuhan. Jadi kalau ada yang bisik-bisikin, kita nyontek aja yuk, atau misalnya nggak apa-apa lah ngambil duit mama 1.000 2.000 doang, nah itu tuh udah nggak boleh didengerin, karena satu-satunya yang kita boleh dengar adalah suara Tuhan. Jadi ketika kita sudah memutuskan bahwa kita mengikut Tuhan, kita harus bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Iman kita dari hari ke hari harus terus dibangun di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, kemudian menghasilkan buah dan menjadi berkat untuk orang banyak. Sama seperti tanaman. Kalau kita tanam tanaman buah nih, kalau dia bertumbuh kuat, subur, lama-lama menghasilkan buah, buahnya bisa kita lihat dan bisa kita rasakan. Nah, sama hidup kita, ketika kita bertumbuh kuat di dalam Tuhan, hidup kita lama-lama tumbuh menghasilkan buah, bisa dilihat orang tuh buahnya dan menjadi berkat untuk banyak orang. Nah, oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Firmannya cukup sampai di situ, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa kami harus mendengarkan suara Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kami. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami punya Allah yang sanggup melakukan segala hal yang tidak mungkin ya Bapak. Bahkan ketika kami sudah melakukan banyak dosa dan kesalahan, ketika kami datang sama Tuhan dan minta ampun, Tuhan mengampuni kami Tuhan. Kamu tumbuhkan Tuhan iman percaya kami kepadamu ya Bapa, biar kami boleh senantiasa bertumbuh subur dan menghasilkan buah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.
Oke, ibadah sekolah minggunya sampai di sini dulu ya adik-adik. Pesan Kanoni, tetap semangat, jaga kesehatan, dan kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu, kita bisa kembali lagi sama-sama ibadah di gereja. Oke, sampai ketemu di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.